Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa Allah sendiri yang mengumpulkan kita, membangunkan kita pagi hari ini dalam keadaan yang segar. Mari kita mau satukan hati untuk pagi hari ini datang memuji, memuliakan Dia, menaikkan penyembahan kita, dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita mau satukan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih pagi hari ini Engkau yang mengumpulkan kami di dalam ruang Zoom ini untuk menyatukan hati kami, menimba kekuatan baru yang berasal daripadamu, untuk menjadi pegangan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang memanggil setiap kami untuk menyatukan hati kami. Terima kasih banyak Bapa, urapi setiap kami, buka hati kami. Kau hadir Bapa, memeluk setiap kami pagi hari ini. Kau yang kuduskan, sucikan, tahirkan setiap kami, agar supaya setengah jam ke depan, kami boleh sungguh tenggelam di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus serta bersatu dengan Allah Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Amsal 3 ayat 6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita mau terus berjalan bersama dia, karena kita memiliki Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya bagi setiap kita. Dia katakan kita tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang, karena ia adalah Allah yang akan senantiasa berjalan bersama kita, memegang setiap tangan kita dengan tangan kanannya yang perkasa itu. Mari kita mau nyatakan iman kita. Kita mau terus percaya bahwa Allah adalah penolong yang setia. Mari kita mau bawa pujian ini bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita mau ungkapkan iman kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
Ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Kita mau terus akui bahwa Yesus adalah penolong yang setia. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Dan Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan hidup Anda dan saya. Mari kita mau terus berserah dan percaya kepada-Nya. Sahabat terkasih, mari pagi hari ini kita mau datang untuk bersama-sama menyembah Dia. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Dia Allah semesta alam. Mari bersama seluruh penghuni surga, kita mau menyembah Dia. Kita mau berseru bahwa Ia Allah yang kudus. Mari saat ini kita mau terus bawa hati kita untuk senantiasa menyembah Dia, membuka setiap hati kita, dan kita mau katakan bahwa Dia Allah yang senantiasa kudus, Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, surga, surga bumi menyembahmu, surga, surga bumi menyembahmu. Engkaulah kudus, Engkaulah Engkau mulia, Engkau kudus, Engkau Allahku, yang layak nama yang layak, Engkau ajaib, perisaiku, handuk keselamatanku, Engkau mulia, Engkau baik, Ramaya Dalaya Selanaya, Ramaya Laya, Engkau aku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kekuatan baru kami timba yang berasal dari Padamu, menjadi pegangan bagi setiap kami, menguatkan manusia roh kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus ada di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu.
Pagi hari ini Engkau yang telah mempersiapkan anakmu Vero untuk menyampaikan isi hatimu. Sucikan, kuduskan, tahirkan Vero. Agar setiap yang disampaikannya pagi hari ini sungguh berasal daripadamu. Menjadi kekuatan bagi setiap kami. Untuk menimba firman yang akan kau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anakmu. Kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kiranya damai Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Renungan hari ini diambil dari bacaan Injil, dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dari bacaan hari ini, saya mendapatkan 2 poin yang dapat kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, kenapa Raja Herodes gelisah? Kita dapat melihat adanya kegelisahan dan kecemasan dari Raja Herodes saat mendengar kabar tentang Yesus dan kehebatannya. Dan menjadi pertanyaan, kenapa Herodes cemas? Ada 2 hal. Yang pertama, Raja Herodes iri. Herodes adalah seorang raja dan penguasa. Ia iri karena munculnya seorang dengan kehebatan dan dikagumi oleh banyak orang. Yang kedua, Herodes melekat kepada kekuasaannya. Karena Herodes melekat pada kekuasaannya, ia merasa semua yang ia miliki adalah karena kuat atau hebat dia. Sehingga saat munculnya seorang yang hebat, ia merasa terusik. Padahal segala kuasa adalah rahmat dan karena pemberian Tuhan. Menjadi refleksi bagi diri saya sendiri. Saya diingatkan untuk tidak menjadi seperti Herodes. Apakah kemunculan seorang rekan kerja, rekan sepelayanan membuat saya iri, membuat saya cemas atau gelisah? Orang-orang yang baru dengan bakat dan kemampuan yang lebih sebaiknya menjadi suatu yang patut kita syukuri karena membawa kemajuan pada komunitas atau di mana kita berada dan juga menjadikan diri kita lebih maju karena dapat menjadi teladan bagi kita. Iri hati adalah dosa yang merusak baik diri kita maupun orang di sekitar kita. Pada Yakobus bab 3 ayat 6 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan perlu diingat, segala yang kita miliki, harta ataupun talenta, semua adalah berkat dan rahmat Tuhan semata-mata. Pada Amsal bab 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Pada Lukas bab 9 ayat 1 sampai 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasanya kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Tuhan menambah-nambahkan rahmat yang kita butuhkan untuk melayani, bukan menjadi suatu kebanggaan, tetapi sesuatu yang dipakai untuk mewartakan kerajaan Allah. Semua akan dicabut kapan saja jika sudah tidak kita gunakan sesuai dengan kehendak Bapa. Poin kedua yang saya dapat adalah keinginan untuk berjumpa dengan Yesus.
Pada ayat 9 dikatakan bahwa Herodes berusaha untuk berjumpa dengan Yesus karena tertarik dengan kehebatan Yesus. Tetapi ada hal yang membedakan niat untuk berjumpa Yesus antara Herodes dan Zakheus. Perjumpaan Zakheus dengan Yesus pada Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10 membawa kepada pertobatan karena Zakheus menghampiri Yesus dengan sikap hati yang merendahkan diri. Sedangkan Raja Herodes pada Lukas bab 23 ayat 8 sampai 12, perjumpaan dengan Yesus tidak membawa pada pertobatan. Malah ia dan prajuritnya menistakan dan mengolok-olok Yesus. Karena motivasi awal berjumpa Yesus adalah karena kehebatan Yesus, bukan karena pribadi Yesus. Saat berjumpa dengan Yesus, dalam kondisi tertawan, Herodes sudah tidak melihat kehebatan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah motivasi kita mengenal Yesus? Apakah karena kuat kuasanya? Apakah kita tetap setia untuk mengenali Yesus dalam teladan kesengsaraan dan pengorbanannya? Atau justru kita berbalik? Mari kita semakin perbarui motivasi kita untuk mengenal Yesus dan merespon dengan benar setiap orang yang Tuhan utus dalam keseharian kita. Jangan iri hati dan melekat kepada diri sendiri. Kita tidak apa-apanya tanpa Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini yang terus mengingatkan kami untuk memurnikan motivasi kami untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Dan kami terus mau mengenal Engkau baik dalam kuasa-Mu ataupun dalam teladan kesengsaraan-Mu, pengorbanan-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga mau bertobat ya Tuhan. Kami mau melihat dengan kacamata-Mu. Kami bersyukur atas setiap orang yang telah Kau utus dalam kehidupan kami, yang membantu kami boleh semakin baik, semakin mengenal Engkau, semakin belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi melalui setiap orang yang Engkau utus. Ampuni kami jika selama ini kami telah salah merespon ya Tuhan. Kami mau bertobat dan kami mau menjadi lebih baik lagi. Melalui firman-Mu ini kami mau belajar dan kami mau mempraktekkan firman-Mu. Mampukanlah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk kami terus bukan saja menjadi pendengar, tetapi mau menjadi pelaku firman-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk komunitas ini, terutama untuk Pak Paulus dan Bu Vila ya Bapak. Kiranya Engkau terus tambahkan kuat kuasa-Mu, jadikan mereka terus setia dalam perutusan ini ya Bapak. Dan Engkau berkati setiap usaha dan pelayanan mereka, Engkau buat berhasil Bapak. Engkau berkati tutup bungkus setiap anggota keluarganya beserta mereka ya Bapak. Biarlah hanya kuasa darah Yesus yang melindungi dan menyertai mereka. Juga untuk setiap pelayan-pelayan-Mu dalam komunitas ini ya Bapa, baik di depan layar ataupun di belakang layar. Engkaulah yang memilih ya Bapa, dan Engkau yang memampukan, Engkau menambahkan setiap karisma yang mereka butuhkan dalam pelayanan. Kau jauhkan dari roh perpecahan dan segala roh intimidasi. Biarlah kami dapat melayani dengan sepenuh hati hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga besar KPH. Engkau terus memberikan mereka semangat untuk setia menjalankan lima senjata dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Bapak untuk teman kami yang sedang berulang tahun pada hari ini. Kau ironia Bapak, kiranya Engkau terus memberkatinya dalam setiap pekerjaan ataupun pelayanannya. Engkau buat berhasil ya Bapa. Biarlah Koiran boleh semakin bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam Yesus. Dan ia boleh semakin menjadi berkat dimanapun ia berada. Engkau berkati dengan berkat-Mu. Engkau berkati apa semua yang
Engkau berkati dengan berkat-Mu dan Engkau jadikan dia berkat dimanapun ia berada ya Bapa. Engkau juga berkati keluarganya ya Bapa. Tidak satu pun terlewatkan. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan KPH hari ini, untuk PH Sel, kiranya Kau berkati dan sertai, biar setiap yang mengikuti boleh merasakan jamahan-Mu ya Bapa, dan Engkau juga berkati setiap perlengkapan dan peralatan yang Kau gunakan, sel leader Engkau juga berkati dengan kuat kuasa-Mu untuk mereka mampu melayani. Bapa, hari ini kami persembahkan setiap rencana kami ya Bapa, kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Engkaulah yang menyempurnakan. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh melakukan yang baik untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Mari kita foto.